أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fiddin, azzakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah di dalam beramal, berada senantiasa di atas tuntunan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami pribadi berbahagia bisa kembali silaturahim, bertemu dengan jamaah sekalian. Mungkin sudah beberapa bulan, dan kemudian Allah izinkan kembali. Mudah-mudahan mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan berbicara sesuatu yang asasi, sesuatu yang fundamental, sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana kita semuanya bisa membangun, mencetak, mengkader generasi Quran. Tidak dipungkiri, Al-Quran adalah sumber dari sumber ilmu, wa masdarun min masadiril barakah, merupakan sumber dari sumber keberkahan. Terus Quran, berarti kalau saya sebutkan Al-Quranul Karim niku pun melebet sunnah, sudah masuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya sebutkan Al-Quranul Karim, secara otomatis masuk di dalamnya sunnah maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan, diturunkan kepadaku Al-Quranul Karim wa mithluhu, dan yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Terus hadis niku bayan, penjelasan daripada Al-Quran. Jangan kemudian salah tafsir, oh ini Al-Quran yang dibahas berarti mengabaikan al-hadis. Tidak demikian, ya. Seperti adanya kelompok-kelompok yang ingkarus sunnah, cukup wis Al-Quran iki, gak perlu sunnah. Tidak bisa, ya. Jadi membangun keluarga Qurani sini adalah bagaimana keluarga ini mampu, ya, berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang suami menjadi karakter suami yang baik, begitu juga seorang istri bagaimana menjadi istri yang baik untuk keluarganya. Ya. Kita semuanya sepakat, Al-Quran tadi saya sebutkan keutamaannya, Masya Allah, ya. Tidak diragukan lagi. Siapa yang kemudian dekat dengan Al-Quranul Karim, berarti dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya siapa yang dekat kepada Allah, maka pasti, dipastikan ini, ya, dia dijamin kebahagiaannya fid dunya wal akhirah. Ya, apa yang kita cari daripada hidup ini kalau bukan kebahagiaan yang hakiki? Ya. Karena tabiat manusia ini mencari zona nyaman dan aman. Ya. Semua manusia secara fitrah itu mengharapkan satu, bagaimana hidupnya baik, bagaimana hidupnya nyaman, bagaimana hidupnya bahagia, ya, bagaimana hidupnya berkecukupan.
Itu fitrah manusia dan sunatullah. Ya. Bagaimana kalau membangun keluarga, keluarganya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana kalau kemudian punya anak, mempunyai anak-anak yang saleh dan salihah. Itu fitrah manusia. Ya. Kenapa? Karena Allah ciptakan hati manusia itu fitrahnya adalah baik. Fitrahnya hati manusia baik. Ya. Maka tatkala kita berbuat dosa, ya, itu bertentangan dengan hati kita. Mahaka fi nafsika. Dosa, kesalahan itu adalah sesuatu apa? Yang mengganjal di dalam hati manusia. Sesuatu yang mengganjal, kadang mengganggu, ya, menjadikan hidup tidak tenang. Itulah kesalahan. Sedangkan kebaikan, ketaatan kepada Allah melahirkan sakinah, sa'adah, hudu, ketenangan, kebaikan jiwa. Ya. Maka dari itu, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini hidayah Islam. Nggih, terus hidayah Islam niku larang. Allah juga berikan hidayah tafaqquh, dan ini hidayah mahal. Ya. Ada seorang salaf, pernah beliau bersafar mengadakan perjalanan dan diikuti oleh murid-muridnya. Beliau seorang guru. Dalam perjalanan safar kehabisan bekal, tidak ada air yang harus diminum. Kemudian beliau sampai menemui mata air, dan beliau turun ke mata air tersebut, mengambil air dengan kedua telapak tangannya dan meminumnya. Apa yang beliau katakan? Beliau memuji Allah, dan beliau mengatakan, "Lau alimat al-muluk au abna'il muluk ala ma nahnu fihi minal iman la jaladuna bisuyuf." Seandainya para raja, penguasa, dan anak-anak raja dan penguasa mengetahui kebahagiaan kami karena iman, la jaladuna bisuyuf, tentu mereka akan merebut dengan kekuatan mereka. Ya. Mereka akan merampas kebahagiaan itu dengan pedang-pedang mereka dan kekuatan-kekuatan mereka. Apa kata beliau? Sejatinya kebahagiaan yang hakiki adalah kebaikan tatkala Allah berikan nikmat hidayah keimanan kepada seorang hamba. Ya. Apa maknanya orang bergelimang harta ning boten iman? Apa maknanya orang bergelimang dunia ning ra ngerti agama? Ya. Buat apa orang punya jabatan tinggi namun tidak mengenal Islam? Ya. Maka dikisahkan bagaimana kesungguhan sahabiyah ini dalam meraih ilmu dan kebaikan. Para wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita ini punya karakter apa? Isin, ya. Kadang menutup diri, tidak berani frontal. Wanita itu karakter apa? Isinan, pemalu, ya. Kadang hanya bisa apa? Meluapkan emosi dengan apa? Membicarakan dengan teman sekawan. Guru iso kadang rasan-rasan, ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ngobrol di antara mereka. Kita ini bagaimana wanita ini, ya.
Laki-laki banyak memborong pahala. Laki-laki diizinkan oleh Rasulullah berjihad fi sabilillah, diizinkan oleh Rasulullah berdakwah. Mereka keluar rumah, mereka mendampingi Rasulullah dalam majelis-majelis ilmu. Ya, kita ini wanita kok banyak di rumah. Berapa banyak kita ini kehilangan pahala kan diborong para suami. Ya. Subhanallah, ini hasad yang sehat, iri yang bagus. Begitu para suami ini pulang, mereka melampiaskan syahwatnya kepada kami. Kami di rumah mengurusi anak-anak, mengurusi cucian-cucian suami kami, mengurusi semua apa yang dibutuhkan oleh suami kami. Para wanita ngersulo istilah sambat. Terus sambat lek nang Kanjeng Nabi isin. Mboten wantun kadang ngadep Kanjeng Nabi niku sungkan. Ya, karena Nabi itu dzuhaibah azimah. Kanjeng Nabi niku enggak ada sifat wibawahnya luar biasa. Gitu. Terus tiang niku lek ningali Kanjeng Nabi langsung iman. Langsung remen, seneng, ya. Akhirnya kemudian apa? Iki kudu wadulang sapa? Nah, ada seorang wanita punya julukan juru bicara kaum wanita. Namanya Asma bintu Sakan. Ini wanita cerdas, pinter, hafalannya kuat, pemberani. Lapor, wahai Asma, ya, Allah karuniakan kepada panjenengan ini diplomasi yang bagus, Anda pinter, cerdas. Sampaikan masalah ini kepada Kanjeng Nabi. Masalah apa? Kami ini wanita, ya, terbatas untuk banyak berkegiatan. Suami kami berjihad, kami di rumah. Suami kami berdakwah, kami di rumah. Mendidik anak-anak mereka, mencukupi kebutuhan keluarga kami. Ya, pahala kami, ya, banyak diambil oleh golongan pria-pria ini, para suami. Sampaikan keadaan kami kepada Rasulullah wa Asma. Asma pun seorang wanita merasakan hal yang sama. Oh iya ya. Wah, lapor Kanjeng Nabi. Curhat, istilahnya curhat. Begitu Rasulullah di sisi Ka'bah bersama sahabatnya, Asma bintu Sakan datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah. Ada apa dengan kamu? Diketahui, ya, wahai Asma. Ya Rasulullah, saya ini diutus para kaum hawa, kaum wanita. Untuk apa? Untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan mereka. Apa yang mereka alami, apa yang saya sampaikan adalah mewakili perasaan wanita-wanita Madinah. Apa itu wahai Asma? Ya Rasulullah, ini wanita-wanita banyak yang protes. Kenapa kami kok tidak sebebas laki-laki? Kenapa wanita lebih banyak di rumah, mengurusi pekerjaan rumah tangga, mengurusi anak, mengurusi makanan dan lain sebagainya. Sedangkan suami kami mereka keluar memborong banyak pahala berjihad bersama Anda, majelis taklim dan seterusnya. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, pernahkah kalian melihat pertanyaan sebaik dan pernahkah kalian melihat wanita secerdas ini? Pernahkah kalian mendengar pertanyaan seorang wanita sehebat wanita ini? Sahabat menjawab, boten nate Kanjeng Nabi. Ini wanita hebat. Apa kata Rasulullah? Sampaikan nanti kepada para wanita ketaatan mereka kepada suaminya, keridhaan mereka kepada suaminya, keikhlasan mereka kepada suaminya dan mengurusi rumah tangganya, maka setiap lelah, peluh yang kemudian dikeluarkan oleh para wanita, pahalanya sama dengan pahala suami-suami mereka. Ya. Maka Asma kemudian banyak bertanya kepada Rasulullah SAW. Saat itu kemudian, ya Rasulullah, di saat wanita tidak berani bertanya tentang bagaimana tata cara mandi haid, Asma berani bertanya, ya Rasulullah,
bagaimana tata cara mandi haid dan seterusnya. Ya, karena kehebatan wanita ini dipuji oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ni'man nisaul ansar lam yamna'hunna an yatafaqqahna fid-din. Sebaik-baik wanita adalah penduduk wanita Ansar. Ya, apapun tidak menghalangi mereka untuk terus belajar dan bertanya. Terus karakter wanita yang baik itu sing seneng ngaji, ya, seneng kepada ilmu. Maka disampaikanlah kepada para wanita, dan wanita pun merasa nyaman dengan apa? Dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua karakter yang berbeda. Lu kenapa tuh kok wanita harus banyak di rumah? Sedangkan laki-laki harus keluar rumah. Ini tabiat yang berbeda. Ya. Dan tidak boleh dibalik. Ya. Nanti kalau dibalik fitrah ini, mesti rumah tangga gak beres. Dan harus saling percaya. Ya. Saya dikaruniai baru 6 anak. Anak laki-laki ini ya sudah mulai SD. Terus senang dolan. Ya. Saya merasakan mendidik 3 anak, 1, 2, 3. Perempuan gampang. Ya. Anak perempuan harus diopeni, diayomi. Ya, disimpen apik-apik. Wong lanang, Bi, aku mau cari cana di sungai. Nyari iwak di sungai. Silahkan, golok iwak sing akeh. Enggak duwe pancing, Bi. Tuku pancing. Ya. Kenapa? Karena tabiatnya laki-laki itu bolang. Ya. Berpetualang laki-laki itu. Wong derek lanang aja diungkep le. Abi mau udan-udan, ojo le kok lara. Ya. Kadang bi udan-udan le dolano. Enggak apa-apa. Ya. Lah, nih zaman sekarang ini unik ya. Anak-anak kita ini lebih banyak menyelesaikan, menghabiskan permainannya, waktunya dengan HP. Ya, betah. Orang tuanya niatnya baik. Yang penting boten nangis. Tat. Ya. Makanya wong lanang lek diserahi kongkon ngemong arek cilik boten sabar. Kon gendong alah. Sak gagah-gagahe wong lanang gendong paling banter 5 menit gak betah. Ndang diuncalke nang ibuke. Ya. Akhirnya solusinya apa? Dikai HP. No. YouTube Bi, ini YouTube-nya. Apa Bi? Yang penting gak nangis beres. Ataupun sebaliknya. Ya. Ini kelihatannya remeh, tapi merusak sekian banyak masa-masa keemasan anak, bagaimana mereka harus belajar dengan baik. Ya. Lu zamannya awake dhewe panjenengan dulu. Wow, nikmat banget. Dolan kunang kali, dolan kali, sobo kali. Sobo sawah, golek welut, dolane ado-ado. Maka pribadi yang dibentuk pribadinya mampu survival, ya, kuat, pemberani. Arek saiki kan diculke, nangis. Kenapa? Karena tidak terpola. Ya, ini dua karakter memang berbeda. Makanya perempuan ini diberi nikmat oleh Allah, perasaannya sempurna. Laki-laki tidak punya perasaan yang sempurna seperti wanita. Dan sebaliknya, laki-laki punya akal yang sempurna yang tidak dimiliki oleh wanita. Makanya wong lanang lek nesu nang wedok, sarung wedok, rantai akal. Benar. Ya. Karena akalnya tidak sempurna. Loh, kalau akal orang perempuan sempurna, melahirkan cukup sekali saja. Pun cekap. Bobot ki abot 9 wulan. Cukup sekali, Bi, melahirkan ojo gaene, Bi. Iya wis siji ae. Qadarullah, dadi meneh loro. Wis tobi loro ae. Iya loro. Metu nomor 3.
Ambek mbae wis to putu iki telu wae gare gegeri mbae. Metu nomor 4. Ya. Melahirkan berat tidak, Bu? Subhanallah, berat. Mengandung 9 bulan itu bukan perkara yang ringan. Melahirkan itu antara hidup dan mati. Ya. Tapi kenapa Anda mau yang kedua kali kan gitu? Ya. Karena zonanya manusia ini kan aman, gak gelem sing repot-repot. Dia wong gelem loro. Ngapunten bahasa kalau campuran Malangan. Di mana ada orang mau sakit di mana? Enggak ada. Wong digonang rumah sakit wedi saiki. Enggak mau. Ya. Karakter seorang itu inginnya sehat, uripe penak. Nah, kenapa orang bisa hamil lagi? Sing lanang yo nambeng, ya. Kenapa? Itulah fitrah. Ya. Kadang kalau perempuan nesu sing lanang dasar wong lanang di perasaan belas, ramu denger kerjaan. Memang iya. Tidak punya perasaan. Ya. Dari sini saling menyempurnakan di antara dua insan. Ya, modele wis beda, karakternya mesti beda. Ya, punya kultur latar belakang yang berbeda. Tidak mungkin sama. Maka bagi waris pun kan berbeda. Kenapa laki-laki 2 perempuan 1? Lho saiki sing lanang gak kerja, sing wedok kerja. Kudune wong wedok kei loro warisan, lanang siji. Tidak bisa. Karena amanah. Laki-laki itu punya tanggung jawab besar kepada anak-anaknya. Ya. Wong lanang kira rekoso. Ya. Luar biasa rekoso nih. Pembiayaan rumah tangga harus di backup semuanya. Nafkah suami. Okay. Nafkah itu kan hadiah suami kepada istri. Karena ketaatan seorang suami kepada istri, seorang istri kepada suaminya. Okay. Nafkah ini kemampuan suami, sesuai kemampuan suami. Kadang ono, Bu, aku saulan iso ngekei 500. Alhamdulillah, bi ndak apa-apa. Mi, aku saulan iso ngekei 300. Alhamdulillah, bi. Kok mek didik men bi 300. Ya. Lek biayai wanita saleh gak akeh, Bu. Biayane wanita wong wedok ngerti ngaji mboten kathah. Ya. Nah, nafkah ini kan mutlak itu milik istri, tidak boleh diambil itu oleh suami. Nah, kalau suami minta statusnya pinjem dan harus dikembalikan. Ya. Nafkah harus diberikan. Kebutuhan anak sekolah ya suami. Ya. Tuku gas binyuk duwe ya suami, masak uangnya suami. Rekoso. Wong lanang ki rekoso. Ya. Kadang kenapa orang laki-laki banyak lebih mati meninggal dulu daripada perempuan? Ya. Uripe rekoso, ndadak rekoso wis disentaki. Umure gak dawa. Ya. Sik ngomong sak kecap, kate jawab, wis dijawab dhewe sing wedok. Wis bingung lanang menengen wae. Ya. Ini karena dua karakter yang berbeda, bagaimana bisa sefaham? Ya. Saling melengkapi. Maka terjadinya banyak inhirafat dalam pendidikan anak. Faktornya apa? Bapak ibu padu. Ya. Egois, wong lek nesu ki egois. Anak gak dipikir. Pernah datang ke rumah saya seorang ikhwan. Datang, tak kira opo ya. Wah, kondisi pengajian aku paling. Enggak. Datang bawa surat. Ada apa? Matanya berkaca-kaca. Ustadz, ini ada surat dari istri saya. Ustadz baca. Tak baca. Oh, kulon sing nangis lho kula malan. Aku eling anake. Anak itu cilik-cilik. Ada 3 poin. Abi,
Bosnya Abi, Ikhwan. Abi, pulangkan saya ke rumah bapak. 2, saya tidak pernah mau diganggu oleh laki-laki siapapun saat ini. 3, ceraikan saya sekarang juga. Waduh, aku mau coyo kaget. Iling anaknya masalahnya, ya. Bapak ibu jarno lapo ngurusi kan. Anaknya sing baik-baik itu diapake kan gitu. Kadang orang kan egois. Nesu, sing lanang nesu, sing wedok nesu. Akhirnya anaknya jadi korban. Loh, lek panjenengan pisah, sing ngurusi anakmu sopo? Melok sopo? Ya, dalam usia anak seperti ini butuh pendidikan ekstra. Aku langsung netes banyu moto. Eling anake. Ya Allah. Sik Mas. Eman-eman pertahanan sik keluargamu. Saya husnudzonnya kepada istrinya iki gak melulu salah wong wedok. Kadang sing lanang yo salah. Ya paham ya? Tak korek sik Mas. Jenengan ini punya masalah apa? Coba saiki muhasabah. Kira-kira apa sifat kamu sing gak senengi bojomu iki apa? Ngaku. Ya. Saya minta jangan dirahasiakan. Ini permasalahan besar ya. Ini terkait anak-anak antum besok wis gede iki piye gitu. Dan juga nanti dilihat oleh masyarakat. Ya. Akhirnya ngaku sing lanang. Hanu Zat. Istri saya ini cerewet. Lek guru cerita iki dawa, males tak rungokke. Lek ngomongane wakeh Zat. Aku ngurungokno males. Ya, terus lek njaluk apa-apa, setiap minta sesuatu saya kecilkan keinginannya. Pernah Ustadz satu, Bi, rukuhku wis wayahe ganti, wis jamuren. Tumbaske ya, Bi. Oh, rokok sik iso digawe sik to mimi. Ya. Sampai enggak saya belikan Ustaz. Qadarullah, ada orang beri hadiah mau kena. Istri saya senang, alhamdulillah Bi enggak jadi beli. Saya diberi hadiah sama orang. Saya jawab, alhamdulillah duitku gak kalong. Sing wedok nesu-nesu, tak katakan, Mas ngono iku isyarat cek medite awakmu. Ya. Yang ketiga, nang anak nganuan, suatu saat sing wedok iki seneng kembang. Walah, adik diri kayak kembang, pot ditoto bendino disirami. Ya. Istri letih, siang istirahat. Suami siang baru pulang dari pekerjaan datang. Kembang itu pisah tuh pote. Kembang dibateki anake, lemah disuntak nang kasur dadi sak omah, lemah dok. Mulai-mulai bapaknya kesel nemesu, anake dijewari nangis kabeh bareng, ibu tangi turu. Ibu emosi pisan, geger tareng wong loro, puncaknya apa njaluk cerai. Waduh, abot iki Mas. Masih muda, pasangan muda. Kata wajar pasangan muda ya. Awake dhewe ini lek pasangan muda padu iki biasa. Lek wis umur kados Pak Carti wis tafahum lah, wis do ngerti ya. Wis tuwuk gitu. Wis tuwek awake dhewe rasa padu wae. Ini usia muda masih mencari jati diri, emosi yang meluap. Saya katakan wis ngene wae. Antum harus banyak komunikasi sama pasangan antum. Lah komunikasi gimana ta? Ngopi yo. Di tat. Nyuri warung kopi lah gitu. Silahkan Anda keluar. Marungo gak apa-apa. Anakmu titip nombae. Bu sekali-kali wong loro dolan ngopi yo, saling mengisi. Mi salahku ki kira-kira apa? Sing wedok ya takok ono salahmu kekurangan. Berapa kali ngopi ni? Sak karepmu, ping 4 tak ngono. Engko sak ulan ketemu meneh. Ulan tak jaluk nang ngapunten kula bahasa kula mboten saged basa halusen. Kula timbali nggih. Kula timbali teng griya. Mas Rene datang.
Yo, ada perkembangan. Ada perkembangan. Ada tat. Ada ke arah lebih baik. Ya wis, ngopi yo meneh. Ya gak melulu ngopi, istilahnya apa? Marungo butuh antum itu berdua dengan istri gitu loh. Karena dua-duanya kerja. Sing lanang kerja, sing wedok kerja, mulai-mulai sore bengi kesel turu bareng. Ya. Kadang keluarga ini kan unik. Yo wis jejer bojone, sing lanang repot mbek HP-ne, sing wedok repot mbek HP-ne. Wong loro jejer, turu jejer yo menang-menangan. Sing siji buka Go Samsudin pesulap merah. Sing siji Freddy Sambo. Ya wis menang-menangan. Buka HP. Yo gak ngomong gak apa. Akhirnya kesel turu dewe-dewe. Kesel apa? Delok HP. Ya. 2 bulan tak tanya lagi. Piye? Alhamdulillah stabil. Di bulan selanjutnya ada ujian lagi. Ya. Nah, ini karakter suami cuek. Ada laki-laki masuk, wah yang sok jadi pahlawan gitu ya. Di saat suami lengah, ada pasukan pahlawan kesiangan. Laki-laki datang, ya, kontak via WhatsApp. Wah laki-laki ini perhatian banget ya. Gimana sudah makan? Wah wedok seneng banget diorone, ya. Nah cari saya tak tanya suaminya, antum pernah gak kayak gitu? Urung tahu tap ngopo takut semangan urung. Ini ada laki-laki, yuk saya katakan ikhwan ini laki. Masuk, sudah makan belum? Belum. Masa apa pagi ini? Ini setan ini ya. Setan berwujud manusia, masuk dalam keluarga rumah tangga orang ini. Perhatian banget. Akhirnya kan istri jadi nyaman dengan laki-laki ini. Kenapa? Karena diperhatikan. Ya. Akhirnya sempat ada pertemuan. Wah, gawat ini, gawat ini Mas, mulai gawat ini. Ya. Nah, ikhwan yang masuk ini sudah punya istri. Istrinya menggugat cerai suaminya, kenapa? Ketahuan selingkuh dengan perempuan ini. Kan unik gitu. Waduh, abot iki. Sik. Ngene wae. Awakmu kudu iso luwih perhatian tok sing lanang tak gitu kan. Ya. Apa tat? Ngene, wong wedok lek ngomong rungokno. Perempuan itu kalau kemudian cerita rungokno sampai mari masih yo awakmu gak seneng. Sak karepe sak kesel ngomong rungokno, masih awakmu ngelamun gak apa-apa. Oh gitu. Iya. Nomor 2, jangan mengecilkan permintaan istri. Apa susahnya Anda bicara? Insya Allah milek duwe rezeki tak belikan. Jangan dikecilkan. Walah, pernah biar aku beli sepatu di Shopee. Larang ngono kuwi, nek Karangpandan iki murah. Bojone lara ati. Ya, apa susahnya kita bilang insya Allah dek lek duwe rezeki tak tumbaske. Itu kan indah banget. Oh dia akali di Shopee, di Karangpandan 1.000, di kono 400.000. Ya, sing ketiga, sing sabar nang awakmu, ojo cengkeling. Sing Jawa Timur cengkeling ngaplokan nyiwiran. Ya, emosian. Ya. Bagaimanapun anak itu sangat disayangi oleh ibunya. Anda menyakiti hati anak, loro atine bojomu. Kenapa? Yang melahirkan. Ya. Hanya kemudian istrinya ini mulai perhatiannya wah top, sing lanang mulai mantep ya. Jadi terus tak tanya, isin bagaimana dia mau nggak mau harus mengungkapkan. Bagaimana? Alhamdulillah Ustaz. Sekarang setiap mau tidur saya ajak bicara. Oke, mantap gitu ya. Setiap saya ketemu istri dalam tanda kutip ya, saya bicara, itu momen bagus. Ya, biasanya wong lanang, mohon maaf. Setiap habis ya menemui istrinya, wong lanang ki langsung turu. Nggih. Laki-laki kalau habis melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, kesel, langsung turu sing kata. Nggih. Itu satu sisi karakter laki-laki itu. Ya. Kenapa? Ada satu hormon pada diri laki-laki itu,
Begitu dia menemui istrinya, hormon ini menjadikan dia lemes, turu langsung. Kalau perempuan tidak, perempuan begitu habis jima gak iso turu. Ada hormon yang menjadikan dia harus melek dan beraktivitas. Maka jangan heran kalau perempuan habis jima iso isa-isa begini. Iya. Makanya perempuan senang kalau habis ada pergulatan hebat itu, dia diajak ngobrol. Itu momen yang pas. Kadang satu sisi juga bisa disalahkan juga. Apik, benar mesti turu. Jangan disalahkan. Itu karena ada hormon yang begitu disalurkan, wong lanang langsung kelepek turu. Ini real. Makanya Nabi kan melarang itu nggak boleh. Karena kalau memang itu iya ada hormon, tapi yo hormon mesti turu jangan. Yuk kolo-kolo oleh. Kadang-kadang boleh. Ning habis itu melek ngobrol loh. Itu momen yang pas untuk membicarakan masa depan. Piye pingin rapi meneh ora. Itu pas. Saya bercanda saja itu ya. Hendak mi satu aja gak kopen. Lu ndak apa-apa bi kalau mau, tenan dah. Nah gitu ya. Alhamdulillah suami istri kemudian stabil, sudah mulai. Kenapa? Istri suaminya perhatian banget. Ya, itu kan perkara remeh. Ketinggalan kan remeh banget loh. Ya. Itu kan remeh sekali itu. Tapi akibatnya besar. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kan gambaran seorang suami yang sempurna ini Kanjeng Nabi. Ya. Kanjeng Nabi itu gambaran seorang suami yang ideal. Maka ndak heran lek bojone 11. Ya. Masya Allah nih Kanjeng Nabi nih. Ya. Karena tipenya kan pemimpin itu beliau. Nah, karakter laki-laki itu kan pemimpin, harus qawwam. Ya. Gak oleh wong lanang diatur wong wedok iki ra oleh. Ya. Nggih. Wong wedok niku lek memegang tampuk kekuasaan dalam rumah tangga, fantadhirisa. Tunggu hari kiamatnya. Ya. Maka siapa yang harus tampil? Suami. Oh, joko judul sinetron, suami-suami takut istri. Disentak bojone langsung mingsep, nangis. Ya, tidak boleh. Tampakkan ya walaupun kadang memang istri kan ngerti kita. Ketoke ndik wong lanang lek ndik ngarep kan ketoke gawagah. Wah, top. Ndik omas bojoku, aku ngerti awak Mas. Lha apa? Ketoke ini jeblok kuwi ceramah sip. Ndik omah wis ngono kuwi wong lanang. Ya, makanya ada ungkapan wong lanang iki lek ndik omah koyok bayi. Lek ndik jopo pahlawan itu bagus ya. Wong lanang lek ndik omah iki nang bojone waduh koyok bayi tenanan. Ya. Sahebat-hebatnya wong lanang lek ndik bojo itu di rumah itu kan harus lembut kayak bayi. Ya, mesra. Ndik jalan apa? Wes gagah. Ya, makanya sehebat-hebat laki-laki itu kalau di luar ya auranya Masya Allah, wibawanya Masya Allah, wah top. Di omah, alah bojone, alah biasa gitu ya. Kenapa? Karena you kan bendino ketemu, makanya gak bener sembunyikan. Kalau istri marah, wong lanang paham. Nesu tak ora nesu bi, nesu cok bohong jenengan iki nesu, yo nesu karena paham. Begitu juga suaminya lek nesu, istri sangat paham. Nesu tapi ora. Waduh. Akhirnya satru gak ngomong. Ya. Lah iya tepak sing lanang nyatru, sing wedok nyatru. Wong wedok di satru tanpa betah. Wong wedok di satru 2 minggu gak disopo ya betah. Wong lanang sedino wis bingung gak disopo. Ya. Banyak kadang ya wanita itu superior. Superior. Ya bayangkan kalau jenengan sakit, siapa sing ngopeni? Istri. Ya.
Wong lanang sing lorong wedok iso umba-umba, iso masak, iso ngeteno anak sekolah, iso belajari anak belajar. Sing lanang terbaring. Lek sing wong wedok loro, sing lanang gak iso lapo-lapo. Masak paling tuku Indomie. Gak ngono tuku nang warung. Ngajari anak wis gak sabar. Ya. Paling iso ngeteno anak sekolah, ambil masak Indomie, wis. Kadang ngopeni bojone gak sabar. Ya. Itu hebatnya wanita, Masya Allah. Nah, ini kan butuh pasangan yang saling menguatkan. Makanya seorang istri itu teman dalam perjuangan dan pengorbanan, ya, mendampingi suami. Ojo wong lanang ki do didekemi nang dibi di omahe to bibi. Ya. Sesekali wedok kudu ditinggal safar sing adoh. Ya, cek ngerti oh ngene to rasane ditinggal wong lanang iki. Ya. Kadang kita ini merasa Kadang kita ini merasa kehilangan banyak sesuatu setelah orang yang kita cintai meninggalkan kita. Ya. Kadang kita ini tahu makom kebaikan seseorang. Itu kalau orang yang kita cintai sudah mendahului itu. Kadang ya saelek-elek bojomu sing lanang iki ya Allah, lek eling lucu nih ya lucu ning gemeske kan gitu biasanya. Waduh, wangkel tapi ya lucu abi. Kadang-kadang gitu, ya. Kadang begitu lek safar ada abi nang ndi saulan gak mole-mole. Kadang ya eling ngeselno kan gitu ya. Kadang eling pas ngeselno tenan dieling-eling. Kadang eling-eling ya abi iki nganyelke, iku dieling-eling dan itu menjadi yang indah. Tidak semua yang nganyelke jelek. Kadang nganyel kene wong lanang ki sesuatu yang dirindukan oleh istri. Ngene mboten? Nggih ini lor niku. Kula nggih gadah garwa. Ya. Kadang ada satu istri tidak suka karakter suami. Misalnya pun dikandani ngeyel wae gitu. Kadang kayak gitu enggak muncul lagi, dikangeni. Bimbok sekali-kali ngeyel kok nah, gitu biasanya. Ya, tidak semua ngeyel itu jelek, kadang menjadi sesuatu yang baik dalam pandangan istri. Ya, itulah dinamika dalam keluarga. Nah, bagaimana seorang istri menjadi teman dalam berjuang dan teman dalam berdakwah, teman dalam jihad, ya, menjadi teman dalam perjuangan, menguatkan suami untuk berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Ya, bukan di omah dekemi setiap mau nang dibi sik to silaturahim telepon to di absen absen itu butuh kecintaan ya. Ini kadang ya ojo berlebihan bi HP-mu di sita bi oh iki jenenge Abdullah soren wedok bi nah gitu jenenge Abdullah soren wong wedok iki sapa bi. Jadi artinya penting membangun komunikasi dalam keluarga itu dengan saling husnudzon pada masing-masing pasangan. Insyaallah bojoki amanah. Nang dia insyaallah amanah. Ya. Insya Allah bakal menggok gitu. Husnudzon. Ya, engko lek suudzon ya. Kan dalam hadis qudsi dikatakan dalam hadis qudsi ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini sesuai prasangka hambaku. Kadang lek prasangkane awake dhewe elek iso dadi elek. Ya. Ning lek prasangkane apik insyaallah baik. Ya, husnudzon. Di antara pasangan. Kenapa? Karena kita ini akan membentuk keluarga Qur'ani. Ya. Lah terus piye atik Qur'ani lek bapak ibunya ndak Qur'ani? Nggih. Pripun kajeng mencetak kader Qur'ani kalau orang tuanya tidak Qur'ani gitu ya. Nah, kita sama-sama belajar ya bagaimana Rasulullah SAW itu gambaran tipe seorang suami yang sangat ideal, bukan ideal, sempurna ya. Itu Rasulullah SAW ya. Bagaimana beliau di rumah, Masya Allah ya. Dan itu diikuti oleh sahabatnya Sayyidina Umar. Iku lek seneni wong wedok bojone ya meneng. Sayyidina Umar niku sak galak, sak boten galak nggih. Beliau itu galak dalam perkara mungkar Sayyidina Umar.
Niku lek disentak wedoke garwane niku meneng mboten bales. Selesai masalah. Lek wong lanang nesu, wong wedok aja ngengkeli, selesai. Sebaliknya lek wong wedok nesu sing lanang aja jawab, selesai masalah. Sing gak selesai iki gara-gara apa? Timbal balik. Sing lanang nesu, sing wedok nantang. Weh, apa bi? Wes ya. Maka berakibat piring terbang, kemudian gagang lawang putul. Ya, anak jadi korban. Kadang anak gak ngerti apa-apa. Digeret-geret, wane opo. Ya, itu Masya Allah itu. Itu besar ya. Maka banyak terjadi ihram, saya katakan tadi apa? Gara-gara wong tuane padu. Ya. Bagaimana merawat istri sehat? Kesehatan suami adalah kebahagiaan istri. Kesehatan istri kebahagiaan suami. Ya. Beri waktu kesempatan untuk merawat diri. Ya. Oh, Ustaz, akhwat apa boleh ke salon? Boleh. Yang tidak boleh takalluf. Apa takalluf itu? Ngurusi kecantikan yang bersifat berlebihan. Apa bi? Petang juta bi. Kayak apa? Nang salon. Waduh abot. Nggih. Lek artis biasa. Ya. Artis ono sing ngerawat irung sak miliar. Ngerawat irung tok sak miliar. Ya ndak heran ya, karena tujuannya tabarruj. Oh awake dhewe ngurus irung sak juta. Misalkan ya. Perawatan wajah kok 500 juta. Enggak apa-apa. Awak boleh ke salon boleh. Minta bi ke salon. Yo wis piro? 100.000. Cukup iku ya. Minyak wangi ini wong wedok itu kan sing paling murah bagus. Belikan minyak wangi, tukono sing 5.000-an. Sing sak rakaat ilang. Nah, iya. Minyak wangi ini perempuan itu yang paling bagus, itu yang paling cepat hilangnya baunya. Ya. Lek wong lanang kudu sing larang tuku minyak wangi. Makanya harga minyak wangi itu sampai ada yang miliar. Wong lanang lek perlu tuku minyak wangi seminggu gak hilang. Ya. Wong wedok ndak boleh harum-harum. Lek harum-harum lek mlaku nek dalan nek ono kecantol bahaya. Wong lanang lek ono sing kecantol ndak apa-apa. Masih ada pintu. Udah bener ini. Kenapa laki-laki boleh penampilan bagus, good looking, harus harum? Karena ada potensi boleh menikah lagi. Ada pintu terbuka. Lepas jenengan tidak boleh punya dua suami, tidak boleh. Mana ada ceritanya Islam menghalalkan seorang istri punya dua suami dalam satu waktu? Ya tidak. Makanya wedok gak oleh wangi-wangi lek metu omah. Ya, biasa wae. Ojo ayu-ayu lek metu omah. Engko lek ana sing katut masalah gitu. Lek wong lanang sing katut rezeki gitu. Loh bukan ya ya bener ini ya. Saya pernah ngisi daurah akhwat-akhwat tentang poligami. Bojoke masih siji asline ya. Lucu juga ini. Karena ada pintu terbuka. Saya katakan kepada akhwat, Anda jadi hafidhah. Menghafal surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa. Saat ada ayat ya fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba. Kok di storno iki? Ora aku ora suka ayat tak lompati wae ayate. Enggak boleh. Bagaimana ada baca Quran sampai pada ayat yang tidak ada sukai Anda lompati? Maca urut Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa. Loh kok ono ayat iki ta'addud poligami? Wis kata waca tak lewati wae. Enggak boleh. Ya, harus dibaca. Perkara Anda tidak mampu urusan Anda, tapi Anda tidak boleh benci syariat, tidak boleh menafikan hukum Allah. Saya pernah disuruh ngisi akhwat materi ini, yo abot poligami. Waduh, wabot iki, ora mungkin aku ngisi. Ya. Maka saya buat judulnya rada gak ekstrim. Judulnya apa? Ta'addud atau poligami dalam perspektif Islam antara yang mendukung dan menolak, antara hoax dan fakta. Ya. Wah, apik tenan. Saya enggak mau ngisi. Enggak mau.
garwa kula mau maos. Apa to Bi? Gak gelem isi. Ya judule ngene iki labot, judule. Enggak apa-apa, silakan saja. Ya. Aku tak melok ngisi. Jadi sing ngisi wong loro. Wah, gitu ya. Ya adil lah, lek sing aku ya rada repot ini. Ya. Ya. Ini Islam ini sudah mengatur semuanya. Ya, mengatur semuanya. Masih ada pintu, ya sabar ya. Lek gak pintunya di surga wae, ya gitu lah. Sampai ibunya diizinkan, boleh bitadut, di surga wae. Ya, di dunya siji ae. Ya, siji di Karanganyar, siji di Sepanjang, siji Tawangmangu, siji di Solo, gitu ya. Siji di Surabaya, enggak apa. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf, tadi hanya bercanda ya. Tapi serius. Bercanda tapi serius. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair dumateng Al Ustaz Alif Bakhtiar Al Hafiz ingkang sampun ngaturaken tausiah enjang menika. Subhanallah sesuai realita nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah pikantuk ilmu ingkang menika mugi kagem kita sami memperbaiki rumah tangga kita sami dan rumah tangga